Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, dan sebagainya. Selamat datang kembali di channel YouTube Aldino Kamarudin Santoso. Akhirnya eh, kemarin tergerak untuk membuat konten syuting lagi, membahas tentang sains, yaitu di program Berisik. Dan kali ini bertemu dalam program sharing aja ya, karena nggak tahu kenapa ini lagi muncul hasrat untuk membagikan pengalaman gitu kan. Karena akhir-akhir ini lagi senang. Kebetulan hari ini bertepatan dengan tanggal gajian karena besok libur gitu kan. Dan satu hal yang menyenangkan yaitu adalah hasil dari program pendidikan profesi guru yang sudah ketahuan hilalnya gitu kan, ketahuan hasilnya di hari ini. Oke, baik, hari ini saya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita tentang melalui pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan angkatan 2022, waktu itu kategori 2 2022, yang diselenggarakan kurang kurang lebih berapa bulan ya? 4 sampai 5 bulan ya. Mulai akhir Agustus sampai Desember. Berarti September, Oktober, November, Desember. Kurang lebih 4 bulan diselenggarakan online alias daring. Jadi alhamdulillah saya ini adalah guru biologi dan sekarang sudah mendapatkan sertifikat pendidik biologi gitu kan, dari pemerintah melalui program PPG ini. Sertifikatnya itu berasal dari Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Tanjung Pura di Pontianak gitu kan. Nah, jadi bagaimana kisah saya kok bisa ikut PPG itu? Lah, mari kita simak penjelasan sendiri lah. Jadi, eee, ini ada ini ada saya tampilkan dulu ya ini. Jadi oke, nah ini adalah, entar, aha, udah kelihatan ya? Nah, jadi ini ada mungkin ini adalah website yang harus dikunjungi oleh Bapak dan Ibu guru sekalian, yang paling sering dikunjungi untuk mengecek ada kegiatan atau layanan apa yang diberikan oleh pemerintah. Jadi mungkin masuk pertama itu di SIM PKB atau Sistem Informasi Manajemen gitu ya. Jadi ini daftarnya gimana? Yaitu harus terdaftar di Dapodik ya atau di data pokok pendidikan sekolah gitu kan. Nah, di situs ini ada jelas sekali ya, lalu ada program-program yaitu yang bisa diikuti ya. Misalkan ini waktu itu ppg.simpkb.id. Nah, di sini alhamdulillah sangat beruntung. Jadi pada tahun 2022 itu saya bersama rekan kerja saya ada 3 orang dari SMK Kesehatan Erlangga Balikpapan gitu kan. Itu dipanggil untuk mengikuti program pendidikan profesi guru ini dalam jabatan. Saya berasal dari biologi, dari bidang biologi, teman saya dari farmasi, yang satu lagi dari BK, bimbingan konseling, dan satunya lagi dari jurusan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan. Nah, program PPG ini adalah yang sekarang lagi jadi banyak pembicaraan oleh di dunia kependidikan dan guru ya, karena disinilah karir guru itu ternyata sedikit upaya dari pemerintah dan kita bersama untuk menjadikan karir guru itu lebih baik gitu kan. Tujuannya sih sangat mulia, sangat keren sekali ya, jadi guru yang profesional gitu. Jadi pembekalan PPG ini ada banyak hal gitu kan. Mulai dari cara ngajar, penyusunan perangkat ajar, evaluasi dan lain sebagainya. Memang prosesnya sangat luar biasa sekali ya. 4 bulan sambil ngajar, sambil mempersiapkan tadi ya kuliah, bahkan kuliah online gitu, daring. Bisa pagi, bisa siang, bisa ditambah sore tugas sampai malam bahkan. Nah, waktu itu ini kalau nggak salah masa kerjaku itu 2018 itu masuk Dapodik atau data pokok pendidikan. 2022 bulan kalau nggak salah Maret atau April itu dipanggil. Lah, di sini ada pengumumannya di website ini gitu kan. Nah, lalu muncullah informasi terus masuk grup WA dan disitulah pertama kali waktu itu ada tes awal masuk ya, tes administrasi kalau nggak salah. Sorry, ngelengkapi berkas dulu ya. Jadi seperti biasa berkas-berkas yang dilengkapi ya scan KTP, scan ngajar gitu kan, surat tugas ngajar, scan
pengangkatan kalau swasta ya yayasan ngangkatnya mulai kapan, terus ya seperlunya mungkin tergantung ya tiap tahun bisa beda lah. Barulah sampai pada, bulan April, aku ingat waktu itu pas puasa-puasa, itu, ujian atau pretest PPG itu pakai ini, pakai laptop, kanan ini HP. Jadi HP kita ini untuk nge-zoom dengan pengawasannya, nah itu diawasi bener-bener, waktu itu nggak bisa kemana-mana kecuali mungkin, ya ke toilet dan sebagainya. Nah, jadi benar-benar ketat seleksinya dan alhamdulillah bulan April, lah itu jedanya agak panjang ya, Mei, Juni, Juli, Agustus itu pertengahan aku inget banget waktu itu lagi repot-repotnya, ngurusi anak-anak lomba Agustusan, temen itu langsung bilang, Dino Dino cepet buka buka SIM PKB-mu dipanggil apa enggak ini kita." Nah, itu ada waktu kurang lebih 2 atau 3 hari ya, 2, 3 hari atau kurang lebih nggak sampai seminggu. Jadi pengumuman untuk lanjut PPG itu, diterima di PPG, dapat kampus, sampai kelengkapan berkas itu kurang lebih cuma 3 lah. Kelengkapan berkas yang keterima ini di bulan Agustus Agustus ini yang lumayan ribet ya, waktu itu harus urus SKCK, surat keterangan sehat, bebas narkoba, terus, apalagi tuh, ya pokoknya nah itu yang keluar ya, maksudnya kalau yang internal aja mungkin surat SK ngajar, akte kelahiran, ijazah, transkripsi itu alhamdulillah udah disiapin semuanya lah. Ini yang agak berat karena ini kan harus di jam kerja itu loh. Nah, kalau misalkan pengumuman itu hari Jumat, Senin atau Selasa udah harus kumpul, berarti mau nggak mau Senin itu harus ngurus ke kantor polisi, ke, puskesmas atau ke klinik dan sebagainya. Nah, ini waktu itu sangat hektik sekali ya. Jadi sangat cepat waktunya. Jadi, dan nggak lama di situ, setelah, ngumpulkan berkas langsung ada grup WA, masuk di situ, itu isinya udah para peserta PPG yang sejurusan, dari PPG Biologi, K2 dalam jabatan di Tanjung Pura, langsung diketemukan dengan teman-teman dari jurusan dari guru biologi dari berbagai, Indonesia ya, dari berbagai daerah di Indonesia yang masuk di Universitas Tanjung Pura itu, di jurusan pendidikan biologi. Nah, langsung hari pertama pembukaan itu kebetulan sekolahnya jeglek gitu ya, waktu itu lagi ada musibah, admin itu langsung nyari, "Pak Aldino nih bagaimana ya, bisa mengikuti Zoom ini enggak?" Lah saya namanya listrik jeglek ya, itu akhirnya harus, "Gimana Bu, harus diusahakan Pak." Ya akhirnya aku harus nyari listrik, nyari internet dan sebagainya. Karena kenapa? Ya karena begitulah PPG online atau daring ini memang, effort kita ini, beratnya memang di jaringan, listrik dan sebagainya ya. Ini alhamdulillah, tinggal di Balikpapan yang akses listrik dan internet udah bagus, jadi mungkin, teman-teman guru di daerah yang agak susah ini akan lebih effort gitu kan. Waktu itu aku pernah tahu cerita temen itu kan sampai mengkerek HP ini dikerek di tiang bendera untuk tethering supaya dapat sinyal gitu. Karena kalau nggak di atas apa, di puncak tiang bendera nggak bisa dapat sinyal. Itu perjuangan teman-temanku dari berbagai daerah untuk PPG dan dosen-dosen PPG ini selalu ngomong, "Usahakanlah Pak, Bu, masuk ke Zoom, jangan sampai tinggal Zoom, jangan sampai nggak ikut Zoom. Kalau izin ya usahakan tetap, masuk dan sebagainya." Kenapa? Ternyata salah satu alasannya adalah, ya karena begitu pentingnya itu diskusi lewat Zoom, karena nggak bisa ketemu langsung lah, Zoom ini berarti begitu penting atau virtual meeting-nya begitu penting itu kan. Sampai ada kata-kata, "Ayolah Bu, orang kuota berapa sih nanti kan bisa diganti kalau sudah sertifikasi." Lah ini alhamdulillah hari ini 2024 merasakan buah, kerja keras dan dukungan semua pihak, iya. Karena begitu proses waktu itu 2022 sangat, apa ya, terngiang-ngiang sekali ya. Oke, jadi, ini adalah, fakta, PPG yang aku alami gitu kan. Jadi ternyata jadi guru itu bisa berasal dari berbagai jenis lulusan, yang penting ada mata pelajarannya di sekolah. Nah, aku ini ngajar biologi SMK. Ini agak jarang, bukan berarti nggak ada ya, ada tapi nggak banyak. Jadi aku punya temen SMK pertanian, aku SMK kesehatan gitu kan. Nah, ada. Terus teman-temanku di guru biologi ini, ternyata nggak semuanya dari sarjana pendidikan biologi. Nah, aku termasuk sarjana biologi murni gitu kan. Aku dari biologi UNER. Ada teman dari biologi ITB, berarti SITH ITB. Waktu itu ikut biologi dia kalau nggak salah di SMK
IT atau apa gitu yang mungkin juga masih ada biologinya, dan akhirnya dipanggil di PPG biologi gitu kan. Nah, termasuk berbagai jurusan lainnya. Misalkan kalau mungkin sarjana komputer ngajar informatika, ngajar produktif kejuruan komputer di SMK itu kan agak jarang ya jurusan pendidikan komputer. Aku kurang tahu ya, udah ada apa enggak ya jurusan pendidikan komputer di apa namanya di kampus-kampus gitu. Nah, ternyata faktanya adalah jadi guru bisa berasal dari berbagai jurusan. Kalau dia PPG, punya sertifikasi pendidik, nambah gelar GR di belakang nama, nah itu udah jadi guru profesional dan insya Allah karir sebagai guru udah mantap lah. Istilahnya seperti itu ya. Lalu yang kedua, nah ada tips and trick mengerjakan tugas PPG karena ini benar-benar kita benar dilatih dengan keras ya untuk jadi guru itu nggak hanya sekedar ngajar, menyampaikan materi gitu kan, ada persiapannya gitu kan. Nah, yang pertama adalah, berangkatlah dari permasalahan yang ada di, sekitar ketika mengajar gitu kan. Jadi ternyata setiap guru itu punya masalah yang unik ya. Ada yang sama, ada yang jelas berbeda, tergantung bagaimana. Karena ini dunia yang sangat dinamis gitu kan. Ada guru yang ngajar muridnya banyak, masalahnya A. Ada yang muridnya banyak, masalahnya B. Ada yang muridnya sedikit, masalahnya sama kayak yang tadi A gitu kan. Ada yang sedikit, nggak ada masalah lah. Ini kan macam-macam. Nah, akhirnya dari situ muncul masalah yang akan dikembangkan untuk dicarikan solusi. Dan PPG ini cara untuk mencari solusi itu ada berbagai macam ya penyelesaiannya. Ada satu mencari buku referensi atau mencari, jurnal gitu kan. Nah ini aku baru bahwa ternyata di dunia kependidikan, ada berbagai orang yang telah melakukan penelitian pendidikan dan di situ menemukan formula-formula atau rumus untuk menangani berbagai masalah dalam mengajar gitu kan. Dan itu bisa dinamis ya karena ya tergantung permasalahannya gitu kan. Nah, yang kedua bisa wawancara dengan ahli, pakar, kepala sekolah, kurikulum dan sebagainya lah. Ini wawancara ini juga harus dimasukkan karena ini juga menjadi sumber gitu kan. Atau tokoh pendidikan, nah, atau ya macam-macam. Nah, itu untuk berguna untuk dari masalah tadi menjadi solusi masalah sampai pembuatan rencana aksi atau yang dinamakan RPP tadi ya. Dan sayangnya waktu itu bukan sayang tapi kayak mungkin dari pemerintah masih mengajarkan bahwa ini PPG 2022 masih pakai kurikulum K13, sedangkan sekarang udah masuk Merdeka gitu kan, kurikulum Merdeka. Jadi ya alhamdulillah setidaknya ilmu yang diperoleh kemarin adalah kurikulum K13 gitu kan. Cuma ternyata ya sekarang udah berubah lagi, nah ya kita harus beradaptasi gitu kan. Nah, oke jadi tadi ya itu berbagai fakta mengikuti PPG tadi ya. Jadi nah yang belum dipanggil bagaimana? Nah, kalau dalam jabatan memang harus nunggu dipanggil ya. Dan kalau nggak salah ini bisa jadi ada yang termasuk angkatan yang beruntung nggak perlu nunggu lama sudah dipanggil lah. Cuma tahun ini katanya mau ada bukaan besar-besar. Jadi dipersiapkan Bapak dan Ibu semua untuk mengikuti PPG karena ya ini kesempatan bagi kita untuk mengembangkan diri sekaligus ya mendapatkan sesuatu yang bisa menjadikan batin kita ketika ngajar jadi lebih tenang gitu kan. Nah, satu hal juga kalau PPG online ya pada zamanku dulu itu, membuat video lah. Ini ternyata PPG perlu skill untuk ngolah video, walaupun sederhana saja, yang penting dikasih, video kegiatan ketika ngajar. Nah, tapi ini tips and trick ya, kalau Bapak dan Ibu menguasai multimedia, sederhana saja, cut to cut, potong video, menggabungkan, kasih tulisan, itu sudah sangat mendukung. Kenapa? Kebetulan saya punya teman gitu kan, nggak jago ngeditin, nggak editing, nggak punya waktu, akhirnya dia harus membayar orang untuk mengerjakan videonya. Dan ternyata jasa edit video ini laris di Facebook grup-grup guru gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu punya skill editing, belajar mungkin mempersiapkan diri sekarang, lumayan menghemat biaya untuk membayar orang gitu. Karena siapa tahu nanti diminta bikin video lagi, nah sudah punya skillnya. Pakai kamera HP bisa nggak masalah, yang penting skillnya editing gitu kan. Karena ya disitulah letak PPG online atau PPG Daljab yang online ini tantangannya di situ gitu kan. Nah, membuat video. Waktu itu aku PPG Daljab K2
4 kali bikin video, ditambah untuk UKIN. Sorry, untuk apa tuh, uji yang terakhir tuh ya, 5 kali itu untuk bikin video. Dan yang pertama adalah sorry, yang pertama itu full video, jadi ya tergantung jam ngajarnya. Kalau 2 jam pelajaran ya kurang lebih 90 menit ya 90 menit, 80 ya 80 menit, itu full rekaman dari awal sampai akhir dan diedit 15 menit atau 10 menit atau 15 menit ya, tergantung, kampusnya. Nah, ini menarik lagi, ini kalau dapat kampus Tanjung Pura, Universitas Untan ya. Terima kasih Untan, ini menarik sekali, saya terima kasih banyak sama dosen-dosen Untan, Fakultas Kependidikan, FKIP Untan. Ini nyaman sekali karena PPGD Untan, ketika praktek, kita tidak diawasi ya, maksudnya nggak harus nge-zoom, karena teman-temanku yang PPG di tempat lain, itu waktu dia praktek ngajar, diawasi lewat Zoom. Sedangkan aku cukup buat video saja, terus diedit, yang full dikumpulkan, terus diedit 15 menit, terus dibahas ketika, kuliah gitu kan. Nah, ini Untan luar biasa mantap. Nah, terus, ditambah Untan luar biasa sebelum ujian akhir ya, ini ujian akhir ini ada penentu kelulusan. Ini, harus benar-benar menguasai materi bidang yang di jurusannya, sama, ya pengetahuan pedagogik atau mengajar secara umum. Lah ini Untan luar biasa memberikan, pembekalan kepada murid-muridnya atau kami ini mahasiswa PPG belajar gitu, sampai hari Minggu pun, Minggu pun dikasih kuliah tuh pembekalan untuk ujian itu kan. Jadi Bapak dan Ibu guru mungkin nanti siap-siap kalau memang nanti PPG, berarti benar-benar banyak waktu terkuras untuk ya ini mengerjakan tugas. Tugasnya itu ada tadi ya lembar kerja berdasarkan masalah dari yang dialami, terus solusi dari literasi dan, rekan kerja, rekan sejawat, mungkin ahli, sampai pada pembuatan RPP yang benar dikoreksi itu RPP-nya nanti per menit, terus dikasih masukan-masukan, sampai pada pelaksanaan itu di kelas, pembuatan video, sampai pada tes akhir. Tes akhirnya menentukan. Karena kalau gagal, bukan berarti PPG-nya gagal, cuma tertunda nanti kelulusannya. Karena harus ujian ulang dan secara nggak langsung yang tadi tunjangan bisa jadi tertunda. Nah, itu mungkin jadi kalau pengennya segera mendapatkan sertifikasi harus disiapkan baik-baik sampai pada ujian kelulusannya. Mungkin itu saja sementara yang dapat saya bagikan. Mungkin kalau aku ingat lagi momen-momen menarik dalam PPG, aku bisa cerita lagi nanti. Selamat dan sukses untuk PPG 2024 yang segera akan dilaksanakan dengan format yang baru mungkin ya, dan moga-moga menjaring lebih banyak guru untuk menjadi guru yang profesional, yang dapat mengembangkan potensinya dan dapat melaluinya dengan baik, karena dengar-dengar yang terbaru ini lewat PMM gitu, lewat, belajarnya lewat PMM. Dan kalau aku dulu PPG Daljab itu learning management systemnya ada sendiri waktu itu ya, aku lupa, pokoknya buka buka website apa, nah disitulah ngumpul tugas, ngupload, dan di situ terlambat itu ketahuan gitu kan, nanti akan dikoreksi oleh dosennya, akan dibahas gitu kan. Nah, sampai pada kalau belum menyelesaikan tahap satu, nggak bisa lanjut tahap berikutnya gitu kan. Nah, maka di situ harus aktif di LMS dan di Zoom harus ikut gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu mohon maaf ya mungkin daerahnya agak susah, itu benar-benar harus mengusahakan pindah ke wilayah yang sinyalnya bagus, listrik nggak ada ya diupayakan harus ada. Ya kecuali ini PPG sistemnya offline gitu kan. Itu Bapak dan Ibu harus meninggalkan pekerjaan dan harus datang ke lokasi, ya itu kayaknya pemerintah sekarang memilih jalur yang murah gitu kan, dan merangkul lebih banyak guru gitu kan. Jadi semoga dilancarkan dan jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar maupun di media sosial saya. Saya terbuka dengan, berbagai masukan, mungkin ada yang mau tanya-tanya tentang PPG, bahkan sampai, berbagi share file PPG kemarin, best practice ada di apa namanya, web blog saya, terus video-video saya ngajar juga ada di, YouTube saya nih, bisa di-scroll ke bawah, langsung klik di playlist, kegiatan mengajar secara asik karena YouTube saya isinya banyak ada konser-konser dan sebagainya. Jadi selamat dan sukses untuk PPG 2024. Salam dari guru-guru PPG Daljab 2022. Salam seprofesi, semangat untuk membangun negeri melalui
pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.